Woho, selamat datang kembali di channel Anime Viral Indonesia. Pernah merasa untuk dapat pacar tapi sewaan? Boleh juga. Tapi gimana kalau itu terjadi di dunia nyata? Beberapa orang bilang kalau anime ini buruk banget, tapi kok dapat rating bagus ya? Anime dengan konsep cerita yang gimana sih ini dan punya genre apa sih? Yaps, kali ini Mimin akan mereview anime dengan judul Jepangnya Kanojo Okarishimasu, atau biasa dipanggil dengan nama familiarnya menjadi Kanokari. Nah, daripada kalian penasaran, langsung aja kita ulas. Anime Kanokari yang rilis pada musim summer 2020 ini mempunyai genre romantis dan komedi, serta mempunyai rating yang cukup tinggi di forum anime, sekitar 7,37. Anime ini cukup menarik untuk Mimin bahas karena memiliki cerita yang berbeda dari anime romantis komedi lainnya, dengan mengambil tema yaitu merental pacar. Dan kabar baiknya kenapa anime ini layak ditonton juga karena anime Kanokari resmi mendapatkan lampu hijau untuk lanjut ke season 2-nya. Lewat situs resminya, adaptasi anime Kanojo Okarishimasu telah mengungkapkan bahwa serialnya akan mendapatkan season 2. Selain itu, mereka juga telah mempublikasikan cuplikan videonya. Meskipun anime komedi ini telah mendapatkan lampu hijau untuk season keduanya, namun pihak staf masih merahasiakan tentang informasi yang lain terkait anime romance tersebut. Kanojo Okarishimasu merupakan manga Jepang karya Reiji Miyajima. Komik ini telah terbit melalui majalah Weekly Shonen Magazine sejak Juli 2017. Sementara itu, Kodansha telah menerbitkan manga volume ke-17 pada September 2020. Adaptasi anime season pertamanya telah diproduksi oleh studio TMS Entertainment dan tayang pada Juli 2020 sampai September 2020. Lebih tepatnya menjadi salah satu list anime di musim summer 2020 ya guys. Namun, Mimin merasa kalau ada sedikit yang mengganggu dari alur ceritanya anime Kanokari ini. Bahkan beberapa orang di beberapa forum anime, mungkin di luar forum juga ada, mengatakan kalau anime ini buruk banget. Mimin sih nggak bilang kalau anime ini buruk, tapi kita lihat dulu faktanya guys. Anime Kanojo Okarishimasu ini bermula dari cerita Kazuya Kinoshita adalah seorang mahasiswa berusia 20 tahun yang memiliki pacar yang sangat luar biasa. Tapi tiba-tiba tanpa peringatan pacarnya tersebut meminta putus dengannya. Nah, mampus loh diputus. Membuatnya benar-benar mengalami depresi dan mencoba untuk menenangkan diri karena dia telah dicampakkan begitu saja oleh pacarnya. Kemudian berusaha menenangkan rasa sakit hatinya, ia menyewa pacar sewaan melalui aplikasi online. Yang dia pilih pada cewek pertama yaitu Chizuru Mizuhara, yang kecantikannya tiada tertandingi dan sikapnya yang lucu dan kawaii desu. Haha. Setelah berlama-lama berkencan, Kazuya yang sebelumnya percaya sama Chizuru kalau dia tipe cewek yang peduli. Karena itu Chizuru berhasil mendapatkan hati Kazuya. Hingga suatu ketika nenek Kazuya masuk rumah sakit. Kazuya yang kebetulan sedang merental Chizuru terpaksa ikut membawa Chizuru ke rumah sakit. Neneknya Kazuya tidak percaya jika Kazuya sudah mempunyai pacar. Dari situlah kisah Mizuhara dan Kazuya dimulai. Yang pertama kita ulas adalah alur cerita. Ini menurut opini pribadi dari perkembangan karakter, alur cerita maupun perkembangan cinta romantis di Kanokari. Cerita ini awalnya Kazuya mempunyai pacar bernama Mami-chan. Namun setelah 1 bulan Kazuya diputusin nih sama Mami-chan sendiri. Karena Mami-chan punya pacar baru. Biasalah ya guys, cewek cantik cepet banget dapat pacar anjing. Akhirnya Kazuya menyendiri lagi. Lalu setelah putus akhirnya ia memutuskan untuk mencoba aplikasi kencan, yaitu memilih Chizuru Ichinose. Untuk sekali kencan langsung bayar. Jadi fokus pada alur cerita ini adalah kita merasa bahwa penulis hanya menampilkan pada bagian Kazuya dan juga nasib sialnya. Mungkin penulis Reiji Miyajima berpikir kalau inti dari cerita ini hanyalah ingin membuat penonton merasa empati terhadap Kazuya.
Atau penulis ingin agar para penonton bisa merasakan seperti kejadian Kazuya atau berperan sebagai Kazuya yang dia alami saat ini. Ya, seperti perasaan seseorang ketika ditolak cinta sama cewek, putus cinta, dan berbagai macam tentang pacaran lah. Anime ini sempat mendapat banyak ulasan negatif di beberapa forum anime sewaktu episode berjalannya masih 4 episodean, yang kebanyakan ceritanya beralur maju mundur. Jadi gini, menurut Mimin saat ketika ingin melakukan perkembangan cerita, misalnya ke heroin Mizuhara, ceritanya malah fokus lagi pada si MC Kazuya. Dan ketika ingin membuat perkembangan cerita lagi kepada Mami-chan, cerita itu kembali lagi pada masalah Kazuya. Nah, seiring bergantinya episode, serial ini hanya fokus pada kisah Kazuya lagi, yang ingin mengabulkan permintaan neneknya agar ia segera mendapatkan seorang pacar. Oke, lanjut ke perang pacar rentalan melawan mantan. Bagi yang sudah membaca manganya atau menonton animenya pasti akan mengerti siapa musuh yang sebenarnya di serial Kanojo Okarishimasu. Mami Nanami dalam anime Kanojo Okarishimasu digambarkan sebagai karakter penguntit atau stalker. Semenjak Kazuya memiliki pacar rentalannya, garis bawah, Mami cemburu karena Kazuya sempat mendapatkan pacar baru nan cantik guys. Tidak hanya itu saja, Mami berniat untuk memutuskan hubungan Kazuya dan Chizuru. Namun naas guys, Manami menang karena identitas Chizuru telah terbongkar. Saat itu Chizuru tengah disewa oleh seorang yang bernama Maya. Namun tidak lain sosok bernama Maya tersebut ialah Mami. Nama Maya ini juga diambil dari nama bayi yang akan diberikan pada anak Mami dan Kazuya jika mereka menikah. Nah makanya buat kalian yang punya pacar jangan sok-sokan buat nama bayi, ntar putus nyesek loh. Hehehe. Oke lanjut. Di situ terlihat Chizuru terlihat tengah mendukung Kazuya. Berarti nih Chizuru sudah masuk ke dalam medan perang. Kedua adalah Ruka. Ruka juga sempat bertemu dengan Mami di tempat kerjanya. Ruka melihat jika Kazuya dan Mami sangat akrab sehingga membuat dirinya sendiri cemburu. Ruka membela mati-matian Kazuya dan menghina Mami hingga Mami sendiri sebal. Ruka pun juga bergabung dalam pertempuran ini. Terakhir adalah Sumi Sakurasawa. Sebelumnya tokoh Sumi akan dibuat serial komiknya tersendiri. Sumi juga terlihat sudah akrab dengan Mami. Namun saat ia melihat Kazuya dan Sumi jalan bersama, itu malah membuat Mami makin jengkel. Sumi pun bergabung dalam perang ini guys. Dengan adanya konflik seperti itu, perang waifu dalam manga atau anime Kanojo Okarishimasu ini tidak berlaku sama sekali karena Chizuru, Sumi dan Ruka terlihat berada di tim yang sama, sedangkan Mami berada di tim posisi yang dimana ingin menjatuhkan mereka. Hal ini wajar karena Mami tidak ingin melihat Kazuya bahagia. Berikutnya mengenai scene komedi di dalam anime ini. Ngomongin soal adegan komedi, gimana perasaan kalian setelah menonton beberapa episode? Apakah ada scene komedi di sana guys? Mimin pribadi sih setelah nonton nih anime merasa seperti nggak ada bagian komedi yang bikin ketawa di beberapa adegannya. Kayaknya nih, apakah anime ini pada awalnya ingin fokus pada Kazuya dan kisah haremnya bersama Chizuru dan Mami-chan dan lain-lain ya, tapi entahlah. Hehehe. Mimin hanya merasa nggak ada bagian komedi di sini, tapi yang sering ditampilkan malah bagian romantis dan ecchinya sih guys. Untuk selanjutnya kita bahas musiknya ya guys. Untuk lagu openingnya irama musiknya ya sangat pas didengar. Baik nada dan gayanya juga lumayan oke. Ketika mendengar musik openingnya, kamu mungkin berpikir kalau openingnya mirip banget dengan anime Wotakoi. Ya, Mimin juga sempat pikir seperti itu. Dengan judul lagunya Sentimeter dan dibawakan oleh Peggy. Untuk endingnya itu terlalu manis untuk pemeran ceweknya. Benar-benar bagus. Mungkin itu buat kalian ya, tapi buat Mimin kurang begitu suka sih. Dengan judul lagunya Kokuhaku Banji Jam dibawakan oleh Halka.
Oke, terus apa alasan ada beberapa orang di forum anime malah mengkritik pedas ini anime? Karena kalau Mimin lihat contohnya di situs forum My Animalist, mereka membenci si karakter Kazuya karena Kazuya sendiri tipe yang mudah malu, mudah terangsang, plin-plan, kurang cepat dalam mengambil keputusan, hatinya selalu berubah-ubah alias masih labil, ABG banget pokoknya. Memiliki kepribadian yang mesum, kadang ingin maju tapi kembali lagi pada kemunduran. Mereka membenci Kazuya karena dia memiliki sifat yang seperti tadi. Jadi Mimin pikir permasalahannya berasal dari karakter utama itu sendiri, yaitu Kazuya Kinoshita. Selain kisah romcomnya yang seru dan lucu abis, ternyata ada berbagai pesan-pesan ingin disampaikan oleh autor kepada para penontonnya. Seperti satu-satunya keluargamu karena kita tidak tahu kapan keluargamu akan pergi meninggalkanmu untuk selama-lamanya. Lalu juga ada raihlah mimpimu dan jangan sampai kalian menyerah. Bagaimana? Apa kalian tertarik untuk mengikuti seri Kanojo Okarishimasu? Dan jangan lupa buat kamu yang mau request topik lain juga boleh, cukup tuliskan di kolom komentar, nanti bakal Mimin pilihin mana yang bisa dibahas. Selain itu tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Kalau pengen share ke teman-teman kalian juga boleh banget biar channel ini makin rame dan makin dikenal banyak orang. Buat kamu yang mau ngasih kritik dan saran juga silahkan, supaya channel ini juga makin berkembang. Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, Mimin mohon maaf. Thanks for watching video on Anime Viral and see you next time.